Mohon maaf Put, suaranya nggak masuk. Putri, mohon maaf Put, suaranya belum masuk Put. Halo, apakah suara saya terdengar? Udah, Put. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Putriana sebagai pembawa acara pada Talkshow Beasiswa 2020 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Biologi FIPA UNY, yang terhormat Pembina Himabio FIPA UNY, yang terhormat Ketua Himabio FIPA UNY 2020. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia serta kepada kita semua karena dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini secara online dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selamat datang di acara Talkshow Beasiswa 2020. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara Talkshow Beasiswa 2020 pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan dari Ketua Himabio FIPA UNY 2020, yang ketiga, pemaparan materi, yang keempat, diskusi dan tanya jawab, yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Himabio FIPA UNY 2020 kepada Saudara Amri Sabirin, dipersilakan. Cek sebelumnya teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, mohon maaf sebelumnya belum bisa mengaktifkan kamera karena kondisi jaringan yang kurang stabil kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sebelumnya saya hormati Pembina Himabio FMIPA UNY, yang saya hormati pula rekan-rekan pengurus Himabio FMIPA UNY, serta teman-teman mahasiswa juru geologi dan peserta Talkshow Beasiswa Himabio 2020 yang saya banggakan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam Talkshow Beasiswa pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Tema yang kita angkat dalam talk show beasiswa pada hari ini adalah Charge Your Knowledge for a Better Future, kayak gitu. Menurut saya tema ini sangat relate sekali dengan situasi kita sekarang, karena memang di situasi yang sekarang ini kayak gitu ya, yang kita lakukan adalah dengan mengisi ataupun menambah pengetahuan kita dengan informasi ataupun ilmu yang bermanfaat setiap harinya kayak gitu. Yang kelak harapannya itu dapat membuat masa depan kita yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Salah satunya adalah dengan talk show beasiswa pada hari ini. Saya yakin orang-orang yang ikut talk show beasiswa pada hari ini mungkin dari beragam kalangan kayak gitu ya. Bisa jadi ada yang sekarang masih menjadi mahasiswa ataupun yang sekarang sudah lulus kayak gitu. Uh, uh, Apapun dari berlatar belakang teman-teman sekalian kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang visioner kayak gitu, memandang jauh ke depan terkait masa depannya mau seperti apa kayak gitu ya. Mungkin sekarang ada yang memang ingin melanjutkan S2 kayak gitu ya, ataupun yang baru merencanakan hal itu juga kayak gitu. Nggak apa-apa, setidaknya kita sudah memasuki step awal kayak gitu dengan mencari tahu terkait seluk-beluk beasiswa yang ingin kita ikuti kayak gitu ya. Salah satunya adalah talkshow beasiswa pada hari ini. Kata ketinggalan. Mendatangkan salah satu award di beasiswa PMSDU, di mana PMSDU ini merupakan salah satu beasiswa untuk sarjana, yaitu pendidikan magister menuju doktor kayak gitu yang dilaksanakan oleh Kemendikbud kayak gitu ya. Nanti kita akan dibersamai oleh Mbak Dita Ariyanti kayak gitu. Harapannya nanti Mbak Dita bisa membagikan sedikit pengalamannya dan juga sharing tips and tricks untuk bisa menjadi awardee juga begitu ya. Terakhir, semangat buat kita semua, tetap jaga kesehatan dan tetap produktif walaupun di rumah aja kayak gitu. Salah hilafnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Amri Sabirin yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau PMDSU. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan dosen kimia di Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Quality Control Laboratorium Divisi Candy di PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2017. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Kimia FMIPA IPB pada tahun 2019. Dan saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan S3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB. Beliau memiliki pengalaman riset dengan judul Biosensor Senyawa Aromatik pada Ekosistem Perairan dengan metode elektrokimia pada tahun 2018 sampai 2020. Dengan sumber pendanaan dari Ristek Dikti, skema PMDSU. Langsung saja, kita sambut pemateri kita yang sangat menginspirasi pada pagi hari ini kepada Mbak Dita Ariyanti. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Suara saya terdengar nih Mbak Putri? Terdengar, Mbak. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik semuanya. Saya slide dulu sebentar ya. Iya. Mbak Putri ini sudah terlihat belum Mbak Putri? Belum, Mbak. Oh belum? Belum ada. Ya. Sebentar Mbak. Present. Aja ya. Bentar. Ini sudah Mbak Putri ya? Ya, sudah terlihat, Mbak. Oke.
Tapi aku nggak bisa melihat layarnya ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Dita Arianti, bisa dipanggil Mbak Dita atau Mbak Dita juga nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Amri sebagai Ketua Himabio ya, kemudian Mbak Putri sebagai MC, terus Mbak Arum yang menghubungi saya. Di sini saya akan sharing-sharing mengenai beasiswa PMDSU, kenapa beasiswa PMDSU ada, kemudian mengenai pembiayaan, kemudian tips-tipsnya seperti apa, dan agak berbeda di batch 6 di tahun 2021 ini. Oke, mulai ya. Nggak bisa selesai ya. Udah. Ini kelihatan nggak, Mbak? Mbak Putri? Iya, kelihatan Mbak, tapi cuma setengah. Oh, Nggak setengah. full, tidak full layar gitu. Oh. Kalau gini kelihatan ya, Mbak ya? Kelihatan tapi tidak full layar, Mbak. Oh, iya. Iya. Layar belakangnya masih tampilan Windows recap-nya. Oh, saya tampilin PDF aja deh kalau gitu. Ini kelihatan Mbak Putri? Kelihatan tapi hanya setengah. Oh, setengah. Iya, apa mungkin bisa diperbesar, Mbak? Oh. Udah full ini, Mbak? Bentar ya. Ini gimana, Mbak? Atau kemarin saya mengirim file ke panitia, boleh minta tolong panitia share screen? Baik, Mbak, sebentar saya ini persiapkan terlebih dahulu. Oh iya, makasih Mbak Arum. Mbak Arum, kalau ini sudah terlihat belum, Mbak? Iya, sudah Mbak, sudah. Oh, sudah. Oke, sip. Sudah terlihat. Bentar ya, Mbak. Aja nih. Ada yang udah lulus, ada yang masih semester berapa, boleh komentar dulu di kolom chat. Atau boleh lewat suara aja, nggak apa-apa. Semester 3, Mbak. Oh, semester 3. Terus semester berapa lagi nih? Ada yang semester 7, 5. Mas, mantap, luar biasa. Semoga ini jadi awalan, jadi semangat belajarnya, terus buat target-target.
selain beasiswa PMDSU ada beasiswa lain. Kalau ini mengenai beasiswa PMDSU terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama itu siapa yang tahu nih kepanjangan PMDSU? Ada di layar ya. Iya. Ya, beasiswa PMDSU itu beasiswa pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Nah, beasiswa ini diinisiasi tahun 2013 dimulai batch 1. Kalau saya batch 3. Nah, beasiswa PMDSU ini ditujukan untuk sarjana unggul yang berminat menempuh studi magister dan doktor dalam kurun waktu 4 tahun di perguruan tinggi dalam negeri. Tapi nanti ada kesempatan untuk penelitian di luar negeri. Nanti ada penjelasannya di belakang ya. Terus benar banget yang dibilang oleh Mas Amri tadi, beasiswa ini dikelola oleh Direktorat Sumber Daya Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, untuk 2021 ini, untuk tahun depan, untuk adik-adik yang udah lulus, itu ada kesempatan nih, pembukaan beasiswa PMDSU. Nah, beasiswa PMDSU tahun besok itu ada 2 skema, ada skema A dan skema B. Skema A ini skema PMDSU Scientific. Scientific ini seperti kurikulum saya, yaitu 4 tahun, seperti angkatan saya, nanti ada penjelasan di belakang. Nah, kalau untuk skema B ini ada kerjasama dari industri. Nah, nanti target dari Kementerian Pendidikan ini, lulusan dari PMDSU ini untuk menjadi dosen, tenaga pengajar di perguruan tinggi, kemudian peneliti di lembaga penelitian, misal di LIPI atau di Batan atau di mana gitu ya, ataupun kerja di industri. Makanya ada skema B untuk menangani permasalahan-permasalahan di industri. Nah, kenapa ini beasiswa PMDSU ada? Itu ada latar belakangnya. Kenapa nih pemerintah mengadakan beasiswa PMDSU ini? Latar belakangnya salah satunya ini, karena jumlah sumber daya manusia di Indonesia ini masih terbatas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dan Indonesia ini berada di peringkat 85 dari 129 negara dengan skor Global Innovation Index-nya sebesar 29,72 dari skala 0 sampai 100. Itu data pada tahun 2019. Kemudian karena targetnya ini dokter dan di usia muda, targetnya ini untuk meningkatkan jumlah dokter yang ada di Indonesia, karena dari data 2018 jumlah dosen yang ada di Indonesia yaitu ada 249.621. Nah, ini yang hanya bergelar dokter itu baru 16,45%. Nah, makanya ingin meningkatkan jumlah dokter yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga kayak perencanaan dari kementerian, yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 itu memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari publikasi ilmiah, hak paten di Indonesia, dan prototipe. Karena nanti luaran dari PMDSU ini diharapkan menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah ya, baik nasional maupun internasional, di mana di data 2017 ini sekitar 16.000 publikasi ilmiahnya. Nah, untuk meningkatkan target jumlah publikasi di tahun 2024, targetnya 36.000. Kemudian hak paten itu 2017 ada 9.000 dan hanya 2.000 itu dari peneliti Indonesia. Kemudian prototipe itu 2017 ada 94 dan targetnya di tahun 2024 targetnya ada 243. Nah, dari target-target ini makanya
salah satunya diadakan PMDSU untuk meningkatkan baik jumlah publikasi ilmiah, paten, hak paten maupun prototipe. Dan pemerintah juga menargetkan jikalau ini terpenuhi, nah satu perguruan tinggi masuk 100 top World University Rank. Kemudian 2 perguruan tinggi masuk 300 top WUR dan 3 perguruan tinggi masuk 500 top WUR. Nah, ini salah satunya diadakan beasiswa PMDSU ini. Kemudian kondisi sekarang nih kan ada pandemi COVID gitu kan. Indonesia ini belum mandiri, baik bisa menjadi peluang nih untuk penelitian-penelitian baik dari segi komoditas pangan, bibit-bibit pangan, obat, bisa melakukan penelitian-penelitian ya dari bahan-bahan alam bisa dijadikan obat gitu. Kemudian dari bahan baku obat dan alat kesehatan yang masih tergantung oleh impor. Makanya diharapkan ini dengan adanya beasiswa PMDSU, anak-anak PMDSU dapat diharapkan berkontribusi nyata. Semoga adik-adik yang ada di sini semoga bisa mendapatkan beasiswa PMDSU ya, atau enggak beasiswa. Kemudian sekarang itu ada kebijakan dan terobosan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ya. Maka di batch 6, di batch 2021 ini akan ditawarkan 2 skema PMDSU tadi. Misal kalau PMDSU skema A, PMDSU Scientific itu skema dengan kurikulum proses pembelajaran dan luaran yang menekankan pada indikator saintifik. Sedangkan skema B, beasiswa PMDSU Industri itu kerjasama dengan industri yang ditekankan indikator saintifik dan kemanfaatan bagi industri secara langsung. Berikut merupakan perbedaan dari program PMDSU skema A dan skema B. Hampir sama, ada yang 3 poin yang sama, yaitu menghasilkan SDM bergelar doktor dengan usia relatif muda. Kemudian karena muda soalnya maksimal mendaftar itu umur 24. Kalau yang profesi-profesi maksimal umurnya 27 tahun. Kemudian memiliki kemampuan dalam menghasilkan temuan baru pada bidangnya yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi internasional dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, serta memiliki jaringan akademisi yang memadai baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, di skema B ini sama, 3 poin ini, tapi ada tambahan lagi yaitu memiliki kemampuan dalam menghasilkan hak kekayaan intelektual, HKI, atau paten yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan dunia usaha atau industri. Nah, target publikasi dari Dikti nanti itu, target dari Dikti tersendiri itu 1 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional ini selama 4 tahun dia. Tapi ini target dari Dikti, namun kebijakan dari kampus, nanti setiap kampus mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Misal dari IPB kan ada tesis, sebelum ada tesis harus publikasi terlebih dahulu, seperti itu. Ada kampus lain, misalnya di UGM itu nggak ada tesis, berarti mengikuti target publikasi dari Dikti minimal gitu. Dan untuk kelulusan doktor itu, setiap kampus juga mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, ini perjalanan dari batch 1 sampai batch 5. Saya ada di batch 3 ini. Awalnya ini batch 1 ada 56 mahasiswa dengan jumlah pembimbing atau promotor. Yang ketua pembimbingnya itu ada 27 dan perguruan tingginya baru 6. Andalas, UGM, UI, ITB, IPB, ITS. Nah, seiring berjalannya waktu menjadi 16 perguruan tinggi. Ada UGM, UI, Universitas Sumatera Utara, UNER, UNHAS, Andalas, Diponegoro, Unsri, Unsiah, Brawijaya, ITB, ITS, IPB,
Padang, Universitas Padang, Unpad, dan Udayana. Kemudian, nah ini untuk persyaratan penerima beasiswa PMDSU untuk yang adik-adik yang baru semester 3 atau semester 7 itu buat persiapan dulu, misal IPK-nya pengen ditingkatin. Ini kalau ini IPK minimal ya, kalau bisa dimaksimalin aja gitu. Nah, syarat untuk mendaftar itu harus udah lulus ya, fresh graduate, memiliki gelar S1, kemudian IPK pelamarnya misal dari UNY, perguruan tinggi asal pelamar A, kemudian akreditasi program studinya biologi, misalnya akreditasinya A, maka minimal IPK-nya itu 3,25. Dan seterusnya, perguruan tinggi asal pelamar itu B, akreditasi A sama, beda, IPK-nya 3,5. Akreditasi perguruan tinggi A, akreditasi prodi B, minimal IPK-nya 3,5. Sedangkan kalau nilainya berakreditasi perguruan tinggi B, prodi B, maka minimal 3,75. Seperti itu. Kalau bisa IPK-nya seoptimal mungkin, soalnya nanti satu promotor bisa ada yang mendaftar banyak itu. Nah, nanti promotor akan memilih yang paling optimal di mata beliau, gitu, seperti itu. Nah, untuk usia, karena beasiswa PMDSU ini pengen lulusannya itu yang bergelar doktor berusia muda, usianya mendaftar itu maksimal 24 tahun. Lebih dari 1 bulan pun nggak bisa, Dek. Kemudian untuk yang profesi, misal yang dari kedokteran atau farmasi itu, atau kedokteran hewan itu, mendaftarnya itu maksimal 27 tahun. Kemudian memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing, makanya hubungan baik dengan dosen pembimbing ini penting sekali. Kemudian asli WNI, tidak sedang menerima beasiswa lain. Kalau menerima beasiswa lain, kemudian keterima beasiswa PMDSU, akan didenda, mengembalikan 2 kali lipatnya. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, dan bersedia mengikuti pendidikan pasca sarjana selama jangka waktu 4 tahun. Ini persyaratan-persyaratannya ya. Nanti kalau ada ditanya di belakang bisa deh. Nah, ini penting juga nih pembiayaan beasiswa program PMDSU. Kenapa pilih PMDSU juga gitu ya? Nah, untuk risetnya ini kan ada 4 tahun. 1 tahun itu nanti, jadi kuliahnya, kalau saya, karena beasiswa program PMDSU ini ada 4 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini dilakukan monitoring ketika IPK-nya tiap universitas ada kebijakan masing-masing. Kalau IPB memonitor mahasiswanya IPK-nya minimal 3,75 supaya masuk S3. Kalau kurang dari 3,75 maka hanya cukup S2. Tapi di universitas lain itu mempunyai kebijakan masing-masing. Misalnya di UGM itu 3,5, di UI, di ITB itu juga mempunyai kebijakan masing-masing. Kalau setahu saya yang paling tinggi grade-nya itu di IPB 3,75. Nah, untuk biaya pembiayaan beasiswa PMDSU di tahun kedua, 3, 4 itu ada penelitian. Nah, setiap tahun itu mengajukan proposal dan maksimal pendanaan 60 juta. Nanti ini masuk di rekening promotor, nanti kalau penelitian baru minta ke promotor. Kemudian ada juga
penelitian di luar negeri, namanya sandwich. Tapi ini sandwich ini syaratnya harus sudah melakukan ujian komprehensif atau ujian proposal S3. Dan ini bersifat kompetitif setiap batch-nya gitu. Dan beasiswa PMDSU mencakup SPP juga, sudah langsung ditransfer di setiap universitas, jadi kita nggak bayar, dan ada biaya hidup dan biaya buku, biaya penelitian. Ini lumayan banget, misal adik-adik milih yang di Jogja, di UGM gitu, bisa nabung lebih banyak gitu. Nah, ini penting juga mekanisme seleksi penyelenggaraan beasiswa PMDSU. Berikut merupakan jadwal-jadwalnya ya. Yang panduan ini rilisnya bulan Mei 2020. Kemudian jadi ada seleksi dari perguruan tinggi dulu. Dari perguruan tinggi ada seleksi promotor, kemudian baru seleksi mahasiswa. Nanti mahasiswa daftar di secara paralel, jadi daftar di perguruan tinggi dan daftar di beasiswa PMDSU. Sebelum daftar di beasiswa PMDSU, teman-teman ini harus milih nama-nama promotornya siapa aja yang pengen dibimbing siapa, seperti itu. Ini jadwalnya ya. Yang penting itu yang di sini, bulan November 2020, ini besok udah November ya, itu ada pengumuman perguruan tinggi penyelenggara dan promotor PMDSU. Nah, nanti bisa dicek di www.pmdsu.com, itu ada daftar nama-nama promotor, nanti bisa kepo-kepo satu persatu, oh penelitiannya Bapak ini seperti apa, sesuai enggak di bidang ini, karena 4 tahun nanti bergelut di bidang itu. Kemudian pendaftaran online beasiswa PMDSU ini bulan April sampai Mei 2021. Jadi selain milih promotor, kemudian menyiapkan syarat-syarat beasiswa PMDSU, juga langsung mendaftar di universitas yang diinginkan. Jadi riset-riset dulu ya, Dek. Kemudian pengumumannya itu Juli 2021. Nanti ada monitoring kemajuan penerima beasiswa PMDSU, biasanya nanti seluruh penerima AWD gitu, seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta untuk beasiswa PMDSU batch 6 di tahun 2022. Nah, ini nanti bisa dicek di www.pmdsu.com. Nanti ini yang PMDSU batch 6 bisa diklik di sini. Ini contohnya, nanti kalau diklik tadi nanti ada tampilan seperti ini. Ini profil calon promotor. Ini promotor-promotor itu juga mengajukan proposal rencana 4 tahun itu seperti apa, itu ada. Misalnya itu seluruh di Indonesia baru ada 151. Nah, nanti dicek nih, ada nama-nama promotor, kemudian asal universitas, dan risetnya seperti apa gitu. Nah, risetnya ini penting, kalau adik-adik senang risetnya topiknya apa gitu, nanti menjalaninya juga enak. Kemudian nih, kiat lolos beasiswa PMDSU versi saya ya, itu pertama mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik mental, fisik, dan passion di bidang riset. Memang senang penelitian, soalnya emang ditarget bener 4 tahun ini harus lulus. Di tahun pertama ini semester 1, semester 2 itu dimonitor IPK-nya, kalau memenuhi lanjut S3, kalau tidak memenuhi cukup di S2. Nah, kalau memenuhi di S3 nanti di tahun kedua itu, kalau saya di IPB berarti melakukan penelitian riset S2, kemudian
ada beberapa mata kuliah di S2 yang belum selesai dan masuk di S3. Jadi kuliah di S3. Jadi harus benar-benar menyiapkan mental, fisik, gitu, harus kuat-kuat. Kemudian menghubungi calon promotor. Menghubungi calon promotor, kalau dulu tips dari saya ini, kan tadi promotornya ada banyak ya. Adik-adik ini milih, ngelis dulu, dicatat, oh ini bapak ini dari bapak, misal Bapak Selamat dari IPB, Bapak Ibu Suharsi dari UGM, Bapak siapa dari ini. Nah, kalau menurut saya nanti adik-adik ini email beliau ke semuanya dulu. Nah, nanti siapa yang adik-adik kira agak merespon lebih bagus, nah ini kemungkinan keterimanya lebih banyak. Jadi soalnya hanya milih satu promotor saja. Itu. Kemudian waktu nge-share ke promotor itu menyerahkan CV yang terbaik sebagus mungkin. Nah, untuk yang baru semester 3 ini bagus nih, misal keunggulannya itu nggak cuma di IPK, tapi juga misal ikut-ikut PKM itu juga mempunyai nilai lebih, kemudian ikut organisasi itu juga mempunyai lebih ya, kan bisa mengatur waktu, habis ini apa, kayak gitu. Terus tunjukkan semua potensi yang dimiliki, misal skor TOEFL atau TPA, pengalaman-pengalamannya apa, ikut proyek penelitian sama dosen seperti apa, kayak gitu. Itu juga mempunyai nilai lebih yang dipandang oleh promotor. Walaupun nanti IPK saya mungkin nggak terlalu tinggi dibanding teman-teman yang lain gitu ya, tapi ada sisi-sisi yang lebih yang dipandang promotor, jadi promotor lebih tertarik dengan saya gitu. Jadi kayak melamar pekerjaan gitu. Kan misal jadi HRD ada 5 atau 10, atau mungkin bisa jadi ada yang 39, satu promotor itu punya 39 dan hanya dipilih 1 atau 3 gitu. Nah, nanti dari situ kan dipilih, oh mana yang IPK-nya tinggi, kemudian punya skill-skill lebih yang lain gitu. Soalnya 4 tahun nanti dibina beliau, jadi beliau harus memilih dan mana yang paling menarik seperti itu, yang berpotensi juga. Kemudian mendaftar kepada calon promotor yang sesuai bidang dan minatnya. Misal di kimia gitu, kimia ada kimia organik, kimia fisik, kimia analitik, kimia komputasi, seperti itu. Kalau skripsinya kimia organik, bagusnya melanjutkan di kimia organik biar lebih matang seperti itu. Kalau biologi ada apa aja, Dek, peminatannya? Dek Putri? Oke, lanjut aja ya. Terus menjalin komunikasi dosen pembimbing S1 sebaik mungkin, karena nanti minta surat rekomendasi dari beliau. Atau enggak, beliau itu juga termasuk nama-nama promotor. Nah, ketika beliau masuk nama-nama promotor dan kita rajin, kita pokoknya baik dan mengikuti alur-alur beliau, bisa jadi kita yang akan ditunjuk menjadi mahasiswa bimbingan beliau gitu. Nah, untuk catatan, carilah informasi selengkap mungkin mengenai calon promotor yang akan adik-adik ini pilih, baik dari bidang studinya, penelitiannya, karena promotor ini akan menjadi orang tua kita di universitas seperti itu, yang akan mendidik, yang akan membina, yang pokoknya untuk mengembangkan diri itu promotornya. Kemudian tadi ya, pendaftaran beasiswa PMDSU ini paralel baik dari beasiswanya maupun dari universitasnya di http beasiswadosen.kemendikbud.go.id
slash PMDSU. Nah, berkasnya ini kalau yang terbaru saya kurang tahu, kalau dulu kemungkinan hampir sama. Mungkin disiapkan aja, ada scan ijazah, transkrip nilai, scan KTP, surat rekomendasi dosen, surat keterangan sehat, bebas narkoba, dan pas foto. Itu yang masuk di webnya. Kemudian dipersiapkan juga berkas-berkas untuk masuk universitas, karena tiap universitas mempunyai kebijakan masing-masing. Ada yang di UGM ini ada nilai TOEFL-nya gitu. Kalau di IPB ini lumayan mudah kalau menurut saya, soalnya nggak ada nilai TOEFL. Tapi yang agak ketat yang di beasiswa PMDSU-nya. Jadi kalau menurut saya adik-adik ini nyoba selagi ada kesempatan, dicoba nggak ada salahnya untuk mencoba ya. Kalau nggak keterima, insya Allah ada rezeki di lain, beasiswa lain yang lebih baik. Belum tentu beasiswa PMDSU ini baik menurut kita kan, baik menurut Allah itu lebih penting gitu ya. Kemudian dulu saya berprinsip gitu, yang penting saya daftar dulu di universitas maupun di beasiswa PMDSU. Kalau beasiswa PMDSU nggak dapat, universitas ini saya lepas walaupun udah keterima gitu. Terus kan beasiswa PMDSU ini ditargetkan 4 tahun ya. Nah, misal gimana Mbak kalau lulusnya kurang dari 4 tahun atau lebih dari 4 tahun gitu. Soalnya ada juga nih teman saya di batch 3 ini, saya tahun terakhir nih, mohon doanya ya adik-adik, semoga saya lulus tepat waktu. Yang ada juga yang udah lulus, UI 1 orang, UNER 1 orang, itu lulus kurang dari 4 tahun. Jadi kalau udah lulus, beasiswanya di stop, uang bulanannya di stop. Terus misal ada juga yang batch-batch sebelumnya yang belum lulus, lebih dari 4 tahun, resikonya gimana? Itu resikonya membayar SPP sendiri, dan resiko di promotor ketika mahasiswanya belum lulus, maka belum dibolehkan untuk mendapatkan mahasiswa lagi, seperti itu. Gitu aja, nanti dilanjut di sesi-sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya juga bisa di email saya atau di Instagram saya. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita Ariyanti atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali ya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan kata saya pada kolom chat. Baik, sudah ada satu penanya pertama dari Adinda Yuslia. Mbak Adinda Yuslia, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyebutkan nama serta asal instansi terlebih dahulu sebelum menyebutkan pertanyaan. Kepada Mbak Dinda Yulisa, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC atas waktunya, dan terima kasih kepada Mbak Gita yang sudah menjelaskan banyak tentang PMDSU ini. Saya sangat tertarik dan seru gitu penjelasannya. Terima kasih Mbak Gita. Di sini saya sebenarnya memiliki banyak pertanyaan, tapi saya rangkum jadi 3 pertanyaan saja. Untuk yang pertama, masalah promotor, Mbak. Gimana sih tips untuk memilih promotor? Karena kan kita tahu ya, tadi UNY nggak ada, UNY belum termasuk penyelenggara di 16 universitas tadi gitu. Jadi untuk
relasi ataupun dosen-dosen yang kita kenal juga belum luas gitu, karena di UNY-nya pun tidak ada gitu. Jadi dari teman-teman UNY ini kita belum memiliki relasi keluar gitu. Contohnya misal kita ingin memilih di UGM, di IPB, ITB, itu kita sama sekali belum memiliki relasi seperti. Nah, gimana sih tipsnya agar kita bisa diterima oleh promotor-promotor tersebut? Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, untuk masalah CV yang kita kirim ke promotor, apakah harus detail secara lengkap? Misal kita memiliki riwayat penelitian yang lumayan, apakah ditulis semua? Terus misal kita punya riwayat organisasi yang juga banyak, apakah ditulis semua ataukah hanya yang paling tinggi atau yang paling penting saja seperti itu? Kalau kita tahu di dalam melamar pekerjaan kan biasanya dianjurkan untuk yang paling tingkatan tertinggi atau tingkatan terbaru seperti itu ya, nggak dibutuhkan semua riwayatnya seperti itu, Mbak. Itu yang saya bingungkan tadi untuk CV. Kemudian yang terakhir, ketika kita setelah lulus di beasiswa PMDSU ini, lulus doktor gitu ya, itu apakah ada tagihan atau semacam apa ya, pengabdian gitu loh, untuk pengabdian khusus gitu untuk beasiswa PMDSU ataupun untuk penyelenggara ataupun untuk Indonesia, atau bagaimana gitu dari yang diharuskan gitu dari penyelenggaranya? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Dita. Saya tunggu jawabannya. Siap. Baik, terima kasih kepada Mbak Adinda. Silakan kepada Mbak Dita Arianti jika ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Adinda terlebih dahulu. Siap. Terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya. Oh ya, terima kasih Mbak Adinda Yuslia. Kalau boleh tahu nih, Mbak Adinda Yuslia nih semester berapa, Mbak? Saya baru saja lulus, baru fresh graduate. Baru lulus aja nih? Iya, baru lulus tahun 2020 kemarin, Mbak. Oh, baru aja. Bulan apa, Mbak? Bulan Juli. Oh iya, semangat. Ya, yang pertama ya, cara tips memilih promotor gitu. UNY di tahun batch 5 itu belum ada, tapi nanti coba dilihat, kan batch 6 nih pengumumannya November ya, barangkali nih UNY mengajukan dan dapat gitu, barangkali ada gitu, optimis dulu gitu, barangkali ada dan nama biologi ada gitu. Kalau nggak ada berarti harus memilih di universitas lain. Mulai dari sekarang tadi yang ada nama calon promotor itu ada di universitas di seluruh Indonesia gitu. Pilih dulu, ditarget dulu. Kemungkinan dari 151 ini di tahun batch 6 itu kemungkinan hampir sama gitu. Kemungkinan kalau beda ya paling beda sedikit gitu. Nah, dari situ ditarget juga riset-risetnya yang sesuai dengan Mbak Adinda tadi. Riset yang cocok sekiranya kan di biologi ya. Di biologi ini penelitiannya juga luas gitu. Nah, ini pengennya condongnya mau konsentrasinya di bidang mana, ini ditulis dulu risetnya, milih targetnya di list dulu, sama kalau menurut saya konsultasi juga sama dosen pembimbing gitu. Bisa aja dosen pembimbing mempunyai relasi teman, atau saran-saran untuk Dek Adinda nih. Lebih baik milih di mana, di IPB atau di UGM, mungkin peluangnya besar gitu. Dan juga dipertimbangkan, kira-kira ini saya berpeluang nggak ya di universitas ini atau dosen ini. Terus sama juga tadi, misal di email kan tadi udah ngelis ke beberapa, misal 10 promotor, sebar tuh CV-nya ke 10 promotor. Nah, ada juga yang promotor yang menjawab
baik Dek, terima kasih, silakan mendaftar gitu. Terus ada juga yang menjawab yang lebih mempunyai peluang bisa masuk gitu. Nah, nanti milihnya yang jawaban dari promotor yang lebih mempunyai peluang yang lebih besar supaya bisa masuk. Gitu deh. Terus yang pertanyaan pertama udah puas belum deh? Itu Mbak, Gimana? berarti ketika kita sudah kan kita ngemail nih 10 promotor. Kemudian misal yang misal yang menanggapi 3 seperti itu. Terus ada berarti kita yang menentukan kita memilih dari ketiga itu yang mana gitu, itu kita yang memilih ataukah dari promotornya? Kita sendiri. Nanti gitu. Di web MDSU itu milihnya cuma 1. Jadi ya harus dikuatin istiqorohnya deh. Iya. Oke Mbak. Ya, milihnya 1 aja. Terus yang pertanyaan kedua, CV-nya mending CV lengkap atau CV yang paling tinggi? Kalau saya kemarin semuanya saya cantumkan deh. Karena itu perjalanan hidup kita ya. Walaupun kecil masukin aja kalau menurut saya. Baik pengalaman kepanitiaan, terus misal PKM, terus bantu proyek-proyek, dosen, terus ikut lomba-lomba apa, masukin semuanya. Itu nilai tambah untuk kita gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, lulus dokter ada tagihan atau pengabdian? Kalau setahu saya tidak ada, jadi dilepaskan saja gitu. Dulu ada informasi juga di batch 1 ini ada pengabdian disuruh mengajar di luar Jawa selama N+1. N-nya itu tahun biayanya, jadi 5 tahun di luar Jawa. Tapi ternyata tidak seperti itu, jadi dilepaskan, terserah mau mengabdi di mana, mau di lembaga pendidikan di LIPI atau menjadi dosen. Jadi mahasiswanya itu gerak sendiri, usaha sendiri untuk mengabdi bekerja di mana, seperti itu deh. Jadi nggak ada keharusan atau tagihan atau apa. Itu deh Adinda. Ada lagi? Apakah sudah terjawab, Mbak Dinda? Oke, sudah. Terima kasih Mbak Dita. Mohon doanya ya. Ya, nyobainnya jangan PMDSU aja. LPDP juga dicoba. Terus yang di luar negeri juga dicoba. Barangkali rezekinya pokoknya dicoba semua deh. Barangkali belum tentu di PMDSU tapi di luar negeri malahan gitu. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Siapkan diri aja. Mungkin. Terima kasih kepada Mbak Dinda, terima kasih kepada Mbak Dita. Buat teman-teman masih bisa bertanya lagi ya, 2 orang penanya lagi. Hai. Kalau Mbak Desi semester berapa Mbak Desi? Kalau saya masih semester 3 Mbak. Semangat Mbak. Ya Mbak Dita, makasih. Ya Mbak Dita, selagi kita menunggu pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya dulu. Oke, siap. Kan kita ketahui rangkaian seleksi dari beasiswa PMDSU ini kan banyak sekali gitu. Nah, menurut Mbak Dita sendiri, seleksi mana itu yang paling sulit atau yang paling berat dilakukan pada saat Mbak kemarin mengikuti seleksi? Seleksi. Kan ini paralel deh, dan yang menentukan itu promotor gitu. Jadi kalau saya udah berusaha semaksimal terus ranah saya udah berusaha, terus hasilnya itu bukan ranah saya ya, hasilnya di tangan Allah, promotor yang memilih gitu, mana yang terbaik gitu. Jadi kalau saya udah yang
berusaha semaksimal mungkin. Yang penting memenuhi persyaratan masuk di universitas yang mau dituju dan persyaratan untuk meyakinkan promotor. Nah, ketika udah itu ya diserahin ke yang pemilik segalanya. Ya, terima kasih Mbak Dita. Ya, ini pertanyaan lagi dari Kesdi Kusuma Arista Bakti. Izin tidak on mic karena sakit. Ini pertanyaan pertama yaitu saran beasiswa S2 yang paling recommended untuk univ di luar negeri selain LPDP itu apa ya Mbak? Terus pertanyaan kedua itu beasiswa apa yang mensupport double degree di universitas lokal dari luar S2? Nah, gitu. Siap. Terima kasih Mbak Putri. Ini dari Mbak Kusuma ya. Yang mungkin kalau bisa saya jawab ya. Yang pertama ini saran beasiswa S2 yang paling recommended untuk universitas di luar negeri. Nah ini ditarget dulu maunya di univ mana dulu atau jurusannya bagusnya di univ mana gitu. Misal targetnya mau di Jepang, di Jepangnya mana? Atau enggak nanti itu dari rekomendasi dosen. Biasanya dosen itu kan biasanya ada kerjasama sama luar negeri juga ya. Nah nanti bisa minta saran-saran dari dosen. Kalau biologi ini bidangnya ini konsentrasinya ini bagusnya di mana? Di GIFU atau di mana seperti itu. Kalau beasiswanya selain LPDP apa ya? Kalau di Jepang tuh ada MEXT, Max. Terus kalau LPDP lumayan ketat juga. Pokoknya dicoba semua aja deh. Ya dicoba semua ya Mbak. Siapa tahu ada buktinya gitu. Terus yang kedua beasiswa apa yang support double degree universitas lokal dan luar untuk S2. Jadi tahu saya gitu nanti ada di universitas itu yang kerjasama sama universitas lain gitu. Jadi 1 tahun di universitas dalam negeri, 1 tahun di luar negeri. Nah nanti itu daftar. Kalau setahu saya di UGM ada, itu saya jelas tahu gitu. Yang univ lain saya belum tahu gitu. Biasanya misal ada program summer course atau research exchange gitu, dicoba aja gitu, walaupun cuma 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Ehime University Jepang itu juga bagus sudah. Nah itu setengah gimana ya? Oh yang itu ya, yang universitas lokal 1 tahun, di luar 1 tahun, seperti itu ya Mbak Kusuma ya? Oke. Itu Mbak Putri. Ya, terima kasih kepada Mbak Rita. Apakah cukup jelas? Kepada Mas Kesdik cukup jelas? Oh, laki-laki ya? Mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Kesdik. Ya, selanjutnya satu pertanyaan lagi di termin pertama. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan mengetikkan kata saya di kolom chat. Ya. Baik, Mbak Dita, selagi menunggu pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya juga.
Baik, Mbak Dita. Silakan Mbak Putri. Kenapa pada saat itu Mbak Dita itu tertarik dengan beasiswa PMSDU ini? Dan dari mana info-info yang itu Mbak dapatkan gitu? PMDSU ya, Dek? Hmm. Bukan PMSDU. Oh ya, PM. Oke. Ini cerita aja ya. Dulu saya lulus itu bulan lulus di 2016. Lulus 2016 itu pendaftaran PMDS itu kan biasanya Juni gitu. Nah itu saya disuruh pembimbing saya lulus cepat supaya bisa mendaftar PMDSU dan dibimbing beliau. Itu saya mengajar lulus bulan April 2016 saya pendadaran, terus Mei 2016 saya lulus. Nah ternyata di bulan 16 itu baru seleksi dari universitas penyelenggara, belum seleksi mahasiswanya gitu. Ya udah saya sabar aja menunggu 1 tahun itu. Nah itu saya membantu proyek dosen, bantu beliau. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata di UGM itu khususnya MIPA itu nggak ada yang kesalahan dari dekan nggak mendaftarkan semua nama-nama promotornya gitu. Jadi MIPA UGM ketinggalan. Saya kemungkinan tidak berkesempatan di UGM di situ. Terus saya ingin merasakan, kan tadi saya juga kerja di industri, terus saya izin sama profesor saya pengen merasakan, karena masih muda ya, pengen merasakan, oh gimana rasanya di industri itu. Saya masuk di industri, saya udah nggak kepikiran kuliah lagi, masuk industri, terus merasakan 4 bulan di industri, ternyata seperti itu, ternyata passion saya tidak kerja di industri. Kemudian banyak teman-teman yang masih di UGM itu mensupport saya, menyemangati untuk mendaftar. Jadi saya berkas surat rekomendasi dari persyaratan di universitas, persyaratan dari beasiswa PMDS. Banyak teman-teman yang membantu, jadi mungkin rezekinya di situ, rezekinya di IPB gitu. Kenapa PMDSU dulu pernah dibilangin waktu selesai sidang pendadaran, dibilangin oleh profesor saya, Dita kamu nggak boleh berhenti belajar sampai di sini gitu, dan harus melanjutkan belajar. Terus ada beasiswa PMDSU dalam jangka 4 tahun bisa menjadi dokter gitu. Dulu saya kan di IPB cuma IPB IPK-nya harus 3,75. Dulu saya berdoa gitu, ketika saya tidak kuat untuk melanjutkan S3, nilai saya jatuhkan ya Allah gitu. Ternyata tidak dijatuhkan, dan mungkin saya kuat tapi harus emang belajar lagi. Ya baik Mbak Dita, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah ada yang bertanya lagi. Ya silakan Dek. Sebentar. Dari Mbak Agustin Saputri, izin bertanya, tadi kan ada 2 skema, yaitu skema A, saintifik, dan skema B, industri. Apakah itu dibebaskan memilih atau dilihat dari prodi yang diambil sebelumnya? Misalnya, saya sendiri dari biologi murni, apakah saya bisa mengambil yang skema B, yaitu industri? Terima kasih, Kak. Pada Mbak Dita, bisa jawab terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Ya, Mbak. Mbak Agustina ya, Agustina Saputri. Ceritanya ya ada 2 skema. Nah, ini skemanya skema baru Dek, dan ini saya baru tahu yang di skema B ini, karena ada itu ya kampus Merdeka. Ada kampus Merdeka, makanya dari beasiswa PMDSU membuka skema baru, yaitu skema industri.
yang saya baru tahu, yang saya baru cerna itu, skema industri ini emang hampir sama dengan skema saintifik, tapi lebih menekankan kerjasama dengan industri, lebih menekankan bagaimana menyelesaikan permasalahan di industri. Terus ada juga persyaratan bahwa promotor atau dosen itu mempunyai kerjasama dengan industri. Biasanya kan ada dosen ya yang kerjasama dengan industri untuk memecahkan masalah apa gitu. Misal di peternakan kerjasama dengan industri susu atau apa, penelitiannya di situ seperti itu. Jadi nanti mungkin di skema B ini penelitiannya di industri juga, di kampus juga, dan mempunyai akan mengeluarkan hak paten juga mungkin. Dan kebermanfaatannya mungkin banyak di skema yang B ini, Dek. Terus, sebentar. Apakah itu dibebaskan memilih atau juga dilihat dari prodi yang diambil sebelumnya? Misal saya sendiri ada dari biologi murni, apakah saya bisa mengambil skema B industri? Bisa banget. Ini tergantung dari promotor. Jadi mungkin bayangan saya, ini prediksi saya, nanti di draft calon promotor, kalau tadi kan baru yang di PPT saya tadi, itu baru calon promotor mungkin tahun kemarin ya, yang batch 5. Nah, mungkin yang sekarang itu mungkin ada promotor yang di skema A dan skema B. Mungkin kebanyakan di skema A, karena skema A ini tahun-tahun sebelumnya dari batch 1 sampai batch 5 ini skemanya skema A. Saya ini masuk skema B. Yang batch 6 ini mungkin ada sebagian dari promotor yang sudah kerjasama dengan industri, makanya dibuat juga skema B ini. Tapi juga yang penting ini memilih promotor saja, Dek. Ada yang bisa diterima nggak, Mbak Agustina? Gimana, Mbak Agustina? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak Dita? Oke, siap-siap. Baik, kita masuk ke termin kedua, dibuka untuk 3 penanya. Ini sudah ada 2 penanya ya, dari Mbak Syara Sabila Rusda. Pertanyaannya yang pertama yaitu, apa saja yang harus disertakan ketika mengirim email ke promotor selain CV? Yang kedua, apakah ketika mendaftar PMDSU itu harus sudah diterima di universitas tertentu? Selanjutnya ada pertanyaan dari Aina Fauzia. Assalamualaikum Mbak, saya mau bertanya, CV yang Mbak sebut tadi dimasukkan dari jenjang pendidikan apa ya Mbak? Organisasi dan prestasi di perguruan tinggi atau dari SMA? Apakah sertifikat juga perlu dilampirkan? Terima kasih. Baik, kepada Mbak Dita, bisa silakan dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama dulu ya ke Mbak Syarah. Mbak Syarah ini adik yang PKL di LIPI. Halo Mbak Syarah. Yang pertama, apa saja yang disertakan ketika mengirim email ke promotor? Kalau menurut saya prestasi-prestasi apa aja yang Dek Sarah punya itu dikirim gitu. Jadi punya nilai plusnya di situ. Promotor tertarik pandangan pertama itu dari email pertama kali. Kalau menurut saya. Kalau dulu saya pengalamannya PKM ikut proyek-proyek penelitian atau saya juga pernah part-time gitu. Itu saya tuliskan, Dek. Jadi apa aja yang dipunyai Dek Sarah, misal ikut organisasi atau PKL di LIPI itu juga punya nilai plus kalau menurut saya. Itu yang kedua,
apakah ketika mendaftar PMDSU itu harus sudah diterima di universitas tertentu. Nah, ini dilihat dulu, dilihat jadwal. Kan tadi kalau PMDSU udah ada ya jadwalnya ya. Jadwal pendaftarannya bulan sekian, bulan Juni sampai, sebentar. Bulan Juni sampai Juli. Nah itu juga dilihat pendaftaran di universitas itu bulan apa gitu. Bisa aja, kan beda-beda tuh, setiap universitas punya kebijakan beda-beda. Bisa aja pendaftarannya itu tanggalnya sama ya. Ya udah itu berarti paralel mendaftar di universitas dan mendaftar di beasiswa PMDSU. Tapi ada juga yang universitas yang pembukaannya lebih awal. Ya mungkin itu udah keterima di universitas baru mendaftar beasiswa PMDSU. Kalau dulu saya barengan deh, beasiswa PMDSU dan universitas, dan dua-duanya pengumumannya hampir sama gitu. Tapi dulu saya berpedoman ketika nggak dapat beasiswa PMDSU, saya lepas, saya cari beasiswa yang lain seperti itu. Itu Mbak Sarah, gimana Mbak Sarah? Bagaimana Mbak Sarah? Sudah cukup dari Mbak Sarah. Oke. Terima kasih Mbak. Ya. Kami. Yang kedua ya, penanya kedua, Aina Fauzia. Assalamualaikum Mbak, saya mau bertanya, CV yang Mbak sebut tadi dimasukkan dari jenjang pendidikan apa ya Mbak? Kalau saya dari SMA saya cantumin, kalau misalnya saya ikut OSIS, saya ikut majalah, ikut seperti itu saya masukin dari SMA. Organisasi dan prestasi di perguruan tinggi atau dari SMA? Kalau saya dari SMA. Kemudian apa sertifikat juga perlu dilampirkan? Kalau dulu sertifikat saya tidak lampirkan, Dek. Jadi kalau SMA dirasa bagus, dimasukkan saja. Kalau saran dari saya, Dek. Supaya promotor melihat track record kita gitu. Itu Mbak Aina. Gimana Mbak Aina? Yang bagaimana Mbak Aina? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Mbak, sudah jelas. Siap. Aina. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir ya Mbak. Ini dari Danu Sanjoko. Mohon maaf Kak, izin bertanya, faktor apa saja yang bisa atau sebab apa yang mungkin beasiswa PMDU bisa dicabut? Selanjutnya, dalam tahapan apa yang memenuhi Mbak agak susah dipenuhi dan kira-kira untuk mengatasi hal tersebut bagaimana Nggih? Sekian, terima kasih. Silakan kepada Mbak Ita, bisa ditanggapi. Oke Mbak Putri, makasih pertanyaannya Mas Danu. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan beasiswa ini dicabut? Tadi itu ya, beasiswa ini kan semester 1-2 di tahun pertama nanti dimonitor. Ketika tidak memenuhi persyaratannya, maka hanya cukup sampai di S2. Ketika IPK-nya memenuhi, lanjut lagi di S3. Kalau IPK-nya tidak memenuhi sesuai kebijakan kampus, misal di IPB 3,75, walaupun IPK-nya 3,74, itu tidak memenuhi, Dek. Langsung diputus cuma sampai S2, cukup sampai di S2, sampai 2 tahun. Ketika melebihi 2 tahun, nanti bayar sendiri. Jadi cuma sampai 2 tahun. Seperti itu. Selanjutnya, dalam tahapan apa yang menurut Mbak agak susah dipenuhi? Dan kira-kira mengatasi hal tersebut bagaimana, nggih? Kalau saya, target awal saya memenuhi IPK dulu. Saya nggak memikirkan penelitian dulu karena saya targetnya di EPK, saya belajar di maksimal di memperbaiki IPK. IPK-nya saya pokoknya usahanya dimaksimalin supaya IPK-nya optimal gitu. Semester 1, semester 2 tantangannya di IPK.
Nah, kalau menurut saya tantangan yang paling berat di tahun kedua. Soalnya di tahun kedua, misal Mas Danu ini ngambil di IPB, di tahun kedua ini penelitian. Eh, Misal penelitiannya di lab kampusnya sendiri gitu nggak apa-apa kan? Apa energinya cuma di situ. Kalau saya kemarin di LIPI Cibinong, di LIPI Cibinong, terus S2 saya juga masih kuliah di Dramaga, terus S3 saya di Bogor Kota. Dalam satu hari ini saya bisa bolak-balik awal Gunung, terus balik ke Dramaga, siang ke kota gitu. Sore nanti saya ke lab lagi kayak gitu. Nah ini yang paling berat menurut saya, soalnya selain otak yang harus belajar, fisiknya juga, terus mentalnya juga harus kuat gitu. Jadi harus dekat dengan Allah supaya kuat gitu dari jiwanya gitu deh. Untuk mengatasi hal tersebut, dekat-dekat sama yang punya segalanya. Gitu dek. Dan gimana dek Danu, Mbak Putri? Ya, bagaimana Mas Danu? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Mbak sudah menjawab, kata Mas Danunya. Siap, sami-sami. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Mbak Dita Ariyanti atas jawabannya. Ya, sangat menginspirasi sekali ya kita semua yang ada di sini ya. Tidak terasa, kita telah sampai ke penghujung acara, yaitu penutup. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dalam acara Talkshow Beasiswa 2020 pada pagi hari ini, hingga dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu yang kita peroleh dari acara pada pagi hari ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Ya, untuk sesi dokumentasi, silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya dulu sebentar ya. Ya, teman-teman bisa aktifin kameranya dulu sebentar untuk sesi dokumentasi. Ya, bagaimana Fadil sebagai operator? Apakah sudah terlihat semua? Oke, nyalain semua ya. Sudah? Ya, dihitung. Udah nyalain semua. Masih banyak yang belum. Bagaimana, Fadil? Apakah sudah terlihat semua? Masih belum. Masih banyak yang belum kelihatan. Mungkin bisa dimulai, Mas Fadil, untuk screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk menuliskan presensi akhirnya ya. Dan apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan tentang beasiswa ini, bisa menuliskannya di kolom komentar pada grup yang telah disediakan. Grupnya akan dibuka selama 24 jam sampai besok siang. Baiklah, saya mewakili panitia, meminta maaf apabila selama acara
masih banyak kekurangannya, salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh dipersilakan untuk keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Dek.